seseorang yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Jadi Nabi tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Yaitu Rasul. Rasul merupakan seseorang yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umatnya. Selanjutnya, sifat-sifat Nabi dan Rasul terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, yang ketiga sifat jaiz. Kemudian sifat wajib ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sidq, yang kedua yaitu amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat adalah fatonah. Pertama yaitu sidq. Sidq yakni selalu benar dalam segala tindakan dan ucapannya. Yang kedua yaitu amanah. Mereka terlindungi agar tidak terjerumus untuk melakukan hal yang haram atau yang makruh. Dan yang ketiga yaitu tabligh, yakni menyampaikan segala perintah kepada makhluknya. Dan yang terakhir yaitu fatonah atau cerdas. Selanjutnya sifat mustahil. Sifat mustahil ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kasib atau dusta. Yang kedua yaitu khianat, sehingga mereka melakukan yang haram. Dan yang ketiga yaitu kitman, yaitu tidak menyampaikan segala yang diperintahkan untuk disampaikan kepada makhluknya. Dan yang terakhir yaitu baladah atau bodoh. Selanjutnya yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz merupakan sifat yang biasanya dimiliki oleh manusia dan tidak mengurangi tingginya derajat seseorang. Akan tetapi Rasulullah dan Nabi ini tinggi derajatnya selalu bertambah. Selanjutnya yaitu mukjizat. Mukjizat merupakan suatu yang luar biasa yang tidak mampu ditiru oleh manusia. Selanjutnya yaitu syarat-syarat mukjizat. Yang pertama yaitu kejadian yang luar biasa, yang kedua merupakan saksi, yang ketiga berasal dari Allah, dan yang terakhir yaitu sesuai dengan permintaan penentangnya. Kemudian mukjizat ini sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama mukjizat hissi dan yang kedua yaitu mukjizat maknawi. Yang pertama yaitu mukjizat hissi. Mukjizat hissi ini merupakan yang dapat dilihat dengan mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, dirasakan oleh lidah, dengan maksud dapat dirasakan oleh panca indera. Sedangkan yang kedua yaitu mukjizat maknawi, yaitu mukjizat yang tidak dapat dicapai dengan kekuatan panca indera, akan tetapi dapat dirasakan oleh akal. Adapun Nabi dan Rasul yang menerima mukjizat yaitu diantaranya mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Yang pertama yaitu kitab Injil. Injil dari bahasa Yunani artinya kabar selamat. Setelah mereka mengartikannya, pelajaran yang baru. Menurut orang Kristen, Injil itu ada 4, diantaranya adalah Injil karangan Matius, Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas, dan yang terakhir adalah Injil karangan Yahya. Ditambah dengan kisah perjalanan sebagai Rasul dan surat-surat Paulus, surat Petrus, surat Yunus, dan surat Maktub dan Wahyu Yohanes. Yang kedua yaitu dapat menyembuhkan banyak penyakit kulit seperti kusta. Yang ketiga, mengembalikan penglihatan orang yang buta sejak lahir. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu menghidupkan orang yang sudah mati. Mukjizat Nabi Shaleh. Allah memberikan mukjizat Nabi Shaleh alaihi salam sesuai dengan keahlian kaum Tsamud yang ahli melukis, memahat, dan membuat relief. Mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani, disebut juga dengan Autet yang artinya syariat atau peraturan. Kitab ini terdiri dari 5 kitab yang menurut mereka ditulis sendiri oleh Musa. Kitab ini diantaranya adalah kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat orang Levi, kitab Bilangan, dan yang terakhir adalah kitab Ulangan. Selanjutnya, menurut tradisi Yahudi, seluruh Taurat baik yang tertulis maupun oral diwahyukan kepada Nabi Musa di atas Gunung Sinai. Yang kedua yaitu tongkat yang dapat berubah menjadi seekor ular. Tongkat yang dapat berubah menjadi seekor ular itu pada suatu ketika Fir'aun menentang Nabi Musa untuk memperlihatkan bukti jika ia benar merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya
dan secara tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar. Selain itu, tangan Nabi Musa menjadi putih dan bercahaya. Namun Fir'aun tetap tidak mempercayai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga yaitu dapat membelah Laut Merah. Kisah ini bermula dari kerajaan para bala tentara Fir'aun yang ingin menangkap Nabi Musa dan umatnya. Namun, saat ancaman jalan pergi mereka terjebak di ujung perbatasan dengan laut, sehingga tak ada jalan keluar kecuali melewati laut, maka akhirnya Nabi Musa memukulkan tongkat tersebut ke tanah, hingga membelah laut tersebut. Selanjutnya, Nabi Musa dan pengikutnya berjalan ke tengah-tengah laut yang telah terbuka tersebut. Kemudian pasukan Fir'aun berusaha dengan bala tentaranya mengikuti Nabi Musa ke dalam laut tersebut. Namun, mereka malah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam laut tersebut. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam yang pertama yaitu Kitab Zabur. Kitab Zabur merupakan kitab yang tertulis. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud. Sebagaimana firman Allah, kitab ini diturunkan untuk dijadikan pedoman hidup dan bimbingan bagi kaumnya, yaitu kaum Bani Israel. Kitab Zabur disamakan oleh sebagian ulama dengan Mazmur, yang menurut Islam adalah salah satu kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Kitab Zabur ini berisi tentang nyanyian pujian kepada Allah atas segala nikmat. Yang kedua, kumpulan Mazmur atau nyanyian rohani yang dianggap suci yang berasal dari Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua, memiliki kecerdasan akal. Yang ketiga, memiliki suara yang merdu. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu mampu melembutkan besi dengan tangan yang kosong. Mukjizat Nabi Ibrahim berupa api yang melahap tubuh Nabi Ibrahim menjadi dingin sehingga tidak menyakiti Nabi Ibrahim. Mukjizat Nabi Ismail. Nabi Ismail suatu ketika Nabi bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disuruh untuk menyembelih putranya. Dan Nabi Ismail keesokan harinya bilang kepada anaknya. Selanjutnya anaknya pun setuju, dan pada akhirnya Nabi Ismail diperintahkan lagi oleh Allah untuk mengganti anaknya tersebut dengan seekor domba untuk disembelih. Mukjizat Nabi Sulaiman. Mukjizat Nabi Sulaiman yaitu dapat berbicara dengan hewan. Nabi Sulaiman alaihi salam tercatat beberapa kali berkomunikasi dengan hewan seperti semut, burung, serta ikan paus. Cerita Nabi Sulaiman yang mampu berbicara dengan semut, tentara dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 18, hingga apabila mereka sampai di lebah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadari. Sementara kisah antara Nabi Sulaiman dengan burung terdapat dalam surat An-Naml ayat 20-27. Burung-burung tersebut bernama burung hudhud. Ketika itu Nabi Sulaiman senantiasa menanti kedatangan si burung karena tidak terlihat di antara hewan-hewan yang lain. Mukjizat Nabi Yahya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniai Yahya alaihi salam kemampuan untuk mengetahui syariat serta memutuskan perkara sejak ia masih kecil. Beliau terkenal sangat rajin dan gemar membaca. Beliau memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan di antara manusia serta memberi penjelasan kepada mereka tentang rahasia-rahasia agama serta mengamalkan mereka pada jalan kebenaran dan mengingatkan mereka dari jalan kesalahan atau kebatilan. Binatang-binatang buas menundukkan kepalanya kepada Nabi Yahya alaihi salam. Mukjizat Nabi Yunus alaihi salam. Allah mengkaruniai Nabi Yunus tetap hidup meskipun berada di dalam perut ikan paus. Mukjizat Nabi Adam alaihi salam. Terdapat beberapa keistimewaan yang ada pada diri Nabi Adam.
Di antaranya adalah Nabi Adam merupakan manusia serta khalifah pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segumpal darah. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melengkapi penciptaan Nabi Adam dengan rahasia makrifat, ketuhanan yang tidak ada makhluk lain serta para malaikat yang mampu menandingi hal tersebut. Mukjizat Nabi Yakub. Nabi Yakub dikaruniai 12 orang anak dan beliau wafat. Beliau berwasiat kepada putra-putranya, di mana hal tersebut tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 133 yang berbunyi, "Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka jawabnya, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya." Mukjizat Nabi Yusuf. Dikaruniai wajah yang tampan sehingga banyak kaum wanita termasuk ibu angkatnya yaitu Ratu Zulaiha tertarik padanya. Mukjizat Nabi Ayub. Nabi Ayub merupakan salah seorang nabi yang terkenal kaya raya, hartanya melimpah, dan ternaknya tak terbilang jumlahnya. Namun demikian, ia tetap gemar berbuat kebajikan, tekun beribadah, suka menolong orang yang menderita, terlebih dari golongan kafir miskin. Mukjizat Nabi Harun. Kisah Nabi Harun tidak bisa dilepaskan dari kisah Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkaruniai kemampuan bahasa yang baik kepada Nabi Harun. Mukjizat Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli merupakan anak dari Nabi Ayub yang dapat selamat dari reruntuhan bangunan rumah Nabi Ayub yang menewaskan seluruh anak-anak beliau. Nabi Zulkifli adalah salah satu Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkenal dengan kesabaran dan sifat dermawannya. Mukjizat Nabi Zakaria. Nabi Zakaria merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum Bani Israel yang tinggal di Palestina. Beliau baru dikaruniai keturunan ketika umurnya telah uzur. Hal ini dikarenakan istrinya yang bernama Isa adalah wanita mandul. Lalu Nabi Zakaria pun memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan dan mengirimkan bayi Yahya sebagai keturunan Nabi Zakaria. Yang terakhir adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diberi Allah mukjizat yang luar biasa yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan kenabiannya berupa Al-Quran yang digunakan sebagai pedoman umat manusia atau umat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini sendiri diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran dianjurkan untuk dibaca dan sebagai pedoman sekaligus sumber hukum yang pertama bagi umat Islam. Beberapa faktor-faktor karakteristik Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran adalah firman Allah, bukan perkataan malaikat. Yang kedua, Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Quran adalah mukjizat. Yang keempat, diriwayatkan secara mutawatir. Yang kelima, membaca Al-Quran dicatat sebagai amal. Jadi apabila kita sering membaca Al-Quran, maka amal kita akan terus bertambah. Selain itu, isi kandungan Al-Quran. Yang pertama yaitu tentang akidah, yang kedua tentang ibadah muamalah, yang ketiga tentang akhlak, yang keempat tentang hukum, yang kelima tentang sejarah, dan yang terakhir adalah tentang iptek. Yang terakhir yaitu Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi merupakan sebutan bagi Rasul-Rasul yang memiliki ketabahan luar biasa dalam menghadapi kaum-kaumnya yang selalu menentang ajaran mereka.
Selanjutnya adapun rasul-rasul dan nabi yang termasuk dalam ulul azmi, yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang keempat Nabi Musa alaihissalam, yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.